Kalau Panunggal ini punya sejarah dong. Kalau Panunggal itu punya, dan yang 9 itu adalah tentara. Ada satu namanya Pak Hasan yang jasadnya setelah 17 tahun ya, masih utuh. Masih utuh. Jam 12 suka ada yang baris, kayak baris sepatu sampai ke barangkali kalau saya merinding. Kalau dilihat itu ada lebih 100 orang. Kira-kira nih, ada gak kayak misalnya buku atau catatan gitu misalnya menyoal makam 10? Ada. Kalau memang ini, makanya saya sampai hari ini menyelusuri bahwa sejarah ini di mana. Karena dokumennya di mana. Karena kalau adik saya waktu sekolah di SMA Al-Basri itu masih ada pelajari sejarah ini. Nah, hari ini saya di mana itu akan menjadi pertanyaan juga. Dan informasinya udah dicari tapi belum ketemu. Ya, nah sekarang sedang dicari, sedang diselusuri di mana lah itu nantinya. Cuman kalau bisa nanti oleh rekan-rekan supaya ini lebih berkembang, lebih ini, karena masih banyak juga ini sebagai masyarakat tidak tahu makam 10 di mana, makam 10 teh naon gitu, kumaha itulah istilahnya. Kemarin kasarnya mah tongning sejarahna lokasi kita apa? Baca apa? Nah, sih makam 10 di mana? Yang saya sangat menggebu ini supaya lebih diketahui, lebih diperhatikan. Pernah saya lagi masa muda itu pernah ngobrol dengan seorang mantri, Pak Unit waktu itu masih ada. Gini bahasanya, Pak F, keur AA sakola mah di SR setahun sekali upacara 17 Agustus 45 teh di Bojong Menteng. Ayeuna mah tibalik urang Bojong Menteng Kalapang. Sabenarnya mah kudu diperingati mah itu adalah di lokasi kejadian itu adalah di Kampung Bojong Menteng. Nah, itu menjadi pertanyaan juga gitu nah. Nah, mudah-mudahannya insyaallah atau memang itu sekarang dari tahun 2007 Pak Adi itu udah ada juga karena ketika kegiatan malam 17 Agustusnya suka diadakan renungan suci itu di lokasi makam 10 karena itu berletak di RT 25 tanahnya termasuk masih keluarga saya maka saya ikhlas menghibahkan tanah tersebut seluas 200 meter untuk dibikin monumen atau dibuat sejarah supaya nanti ke cucu kita ke depan supaya tahu minimal mengingat. Karena kalau kembali kepada awal pokok pembicaraan awal, kalau kita tidak memberikan informasi atau tidak menjelaskan dengan kemampuan, kalau menurut saya itu merasa dosa karena tidak mengasihkan info kepada anak cucu kita ke depan. Kalau sekarang tidak dibuka itu juga bisa katakan naon makam 10 di mana makam itu termasuk dosa. Tapi mudah-mudahan ini informasi dan mudah-mudahan untuk selamanya dari pihak pemerintahan itu supaya lebih diperhatikan juga. Karena kalau menurut saya barangkali itu salah satu aset juga betul untuk masyarakat Kecamatan Kalapanunggal. Kalapanunggal ini punya sejarah dong. Kalapanunggal itu punya cerita yang sangat dasar. Betul. Ya, sangat dasar itu. Berarti tadi kembali lagi jadi waktu dulu itu justru upacara teh bukan di Kalapanunggal tapi di Bojong Menteng. Di Bojong Menteng kata Pak Unit itu. Tibalik. Selama 3 tahun di SR kan 3 tahun dulu mah. Iya Pak. Bukan SD SR sekolah rakyat. Itu setiap tahun melaksanakan upacara di makam 10 makam pahlawan tersebut. Barangkali waktu itu sejarah masih utuh waktu itu. Maka saya ke depan nanti mudah-mudahan bisa ditelusuri. Nah, mudah-mudahan bisa ditelusuri. Kalau bisa itu diangkat kembali lah. Bukan kalau bisa, harus bisa. Harus bisa. Di mana ini sejarah? Dan siapa ini yang membuang itu?
gitu Pak. Betul. Nah Pak, itu apa namanya, kita kembali ke belakang. Nah sekarang kita kembali ke kondisi sekarang. Kayak kemarin beberapa waktu lalu lah ya, sempat ngebaca beberapa berita gitu. Ada katakanlah makam ini tidak terurus dan lain semacamnya. Sebenarnya kondisi sekarang gimana Pak? Nah sekarang baru terurus juga belum maksimal. Karena kami dengan dengan rekan-rekan itu akan membentuk salah satu tim untuk pemeliharaan makam 10 juga, sambil membangun nanti untuk monumen dan sebagainya. Pemeliharaan pun harus diurus yang secara baik, karena ya belum tentu keluarganya siapapun menikmati hasil karya usaha seorang pahlawan tersebut, karena ini bukan orang sini asli. Kata informasi orang tua, ada orang Jasinga Bogor. Ya, Jasinga Bogor. Ada juga orang Cianjur, Pasan orang Cianjur katanya. Ada juga orang Garut. Yang paling dekat itu adalah orang Bojonggede, ada Pamatutan, Cipanenga. Itu tentara yang 10. Maka dengan itu kami sudah dibikin udah ada nama-namanya. Di masing-masing kuburan itu dibentukkan, sudah dikasih nama-nama seperti ini. Itu kami juga hasil daripada orang tua, walaupun bisa dikatakan orang tua mengatakan seperti ini masih merasa ketakutan, dipaksa oleh kami supaya bisa menjelaskan sekelumit informasi sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi mudah-mudahan kami ngobrol dengan Pak Dul ini juga harus informasi lebih luas lagi untuk ngasih informasi kepada anak cucu kita nanti ke depan. Tadi kalau nggak salah di tahun 2001 akhir sempat di Pagar. Ya, 2021 di Pagar. Ya, di Pagar. Sekarang udah dilaksanakan. Nanti ke depan akan dibikin kanopi di pinggirnya, dan nanti harapan kami harus juga dibikin monumen, gambar-gambar seperti itu. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang belum tahu makam 10 tadi di mana gitu, jadi teman-teman bisa mampir ke Kampung Bojong Menteng. Kampung Bojong Menteng, RT 25 atau 2425, Desa Palseiring, Kecamatan Kalapanunggal. Di depan ada Gapura Petilasan makam 10. Karena dikatakan petilasan gini, Pak Dul. Iya, Pak. Petilasan terjadi itu adalah tahun 47. Kebetulan itu tahun 64 bapak saya udah jadi kalau dulu mah OKD apa tuh Pak? OKD bisa katakan Kamra sekarang Limas lah. Sejenis Linmas. Hansip. Dulu Hansip OKD. Lalu tahun 64 itu adalah karena dari pusat semua yang gugur di medan perang bisa dikatakan itu jasadnya atau kuburannya harus dikumpulkan di makam pahlawan. Maka terjadilah penggalian tahun 64 dibawalah ke makam pahlawan Nyomplong Sukabumi. Jadi jeda 17 tahun. 17 tahun selama di sini. Ada juga Pak Adul yang sangat itu saya sampai merinding. Sekarang ini ada salah seorang namanya Pak Hasan, itu jasadnya masih utuh karena dibawa ke sana, sekalipun bekas itu daun pisang di bawah masih berkuning, itulah masih utuh. Nah itu selama 17 tahun di sini. Itu salah satu barangkali salah satu juga untuk menjadi pemikiran kita. Barangkali itu betul-betul beliau itu berjuang adalah semata-mata untuk membela negara dan warga Bojong Menteng atau ini negara Indonesia tercinta ini. Jadi dari 10 jasad dan yang 9 itu adalah tentara, ada satu namanya Pak Hasan yang jasadnya setelah 17 tahun masih utuh.
digali dari 47 sampai genap 4 itu jasadnya masih utuh. Luar biasa. Karena itu waktu itu belum ada jalan mobil ke sini. Dibawa di Kapal Sari. Dibawa ke Kapal Sari, belum ada jalan, belum. Iya. Karena jalan itu tahun 68. Jalan TV Palasari sampai Ciwangun itu adalah 68. Kalau ke Bojong Menteng ini tahun 85. Berarti kita nih sebagai generasi hari ini tinggal menikmati aja. Tinggal menikmati. Maka kalau kita ini sekarang melupakan sejarah. Ya sejarah itu kita bisa dikatakan sudah tidak mengingat kepada jasa beliau, itu termasuk dosa, Pak. Betul Pak. Karena siapapun ini harus asap piraku katanya. Ya, teuingeun lah. Asap piraku asa teuingeun pisan. Lamun urang geus teu inget acan kanu boga jasa syariat manusia. Betul. Hakikat Rabbul Alamin, tetapi kita harus dilihat sampai ke jasadnya melayang gitu lah. Ya, untuk selanjutnya kami setelah dibuka atau bisa dikatakan diketahui umum suka dilaksanakan pada malam 17 Agustus renungan suci di sini. Ada juga Pak Dul yang sangat kita ini juga perhatian juga. Iya, karena pernah ada saya mau melaksanakan besok malam 17 Agustusnya sudah dibentuk panitia lokal untuk peringatan malam 17 Agustus renungan suci, dibentuklah oleh pihak kecamatan di Bojong Menteng. Pada malam 16-nya kata masyarakat yang dekat di kuburan 10 itu jam 12 suka ada yang baris kayak baris sepatu sampai ke barangkali kalau dilihat itu ada lebih 100 orang katanya, itu sepatunya itu tanya naon cenah gitunya. Oh anu baris panjara 17 Agustus begitu gitulah. Ini karak malam 16 gitulah. Tadi mudah-mudahan itu juga barangkali setelah diangkatnya ini beliau ada respon bisa dikatakan kalau secara itu mengatakan terima kasih barangkali. Paling Pak, pertanyaan saya terakhir, harapan Bapak dan tentu warga masyarakat sini untuk makam 10 ke depan gimana Pak kira-kira? Ya, harapan saya pertama supaya diketahui oleh umum, jangan sampai tidak orang sini atau orang kecamatan Kapanunggal tidak tahu makam 10 di mana apa. Yang harapan saya yang kedepannya untuk dipelihara dan dibangunlah salah satu monumen. Yang kedua, tolong sejarahnya ini diangkat kembali untuk diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Barangkali gitu aja Pak Dul. Mudah-mudahan obrolan kita dari awal sampai akhir ini kalau ada kekurangan itu manusiawi, tapi yang baiknya mudah-mudahan menjadi pemikiran pikiran saya juga hatur nuhun Pak udah ngerepotin. Enggak, memang ini sudah program saya. Memang dari dulu kan udah ngobrol dengan katanya mau soalnya boleh lah. Nanti akan jelas sesuai dengan kemampuan. Yang barangkali ada hambatan dan seperti ini barulah hari ini terlaki. Mudah-mudahan kita ini langkah-langkah dan perilaku kita ini dicatat oleh Allah yang amal yang baik. Amin. Untuk mengabadikan nama baik. Iya Pak. Amin amin ya Allah ya Pak. Amin. Paling Pak itu kita ngobrolnya saya rasa banyak informasi yang saya serap tadi menyoal dari sejarah, kemudian kondisi hari ini sampai tadi beberapa harapan dari Pak Aep dan tentu warga di sini juga menyoal makam 10. Saya haturkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian juga teman-teman yang tertarik ataupun yang memang harus tahu untuk sejarah makam 10 bisa mampir ke sini, bahkan bisa bertemu sama Pak Aep Insya Allah ngobrol-ngobrol. Kami siap siang atau malam untuk diskusi sesuai dengan kemampuan Jadi itu saja teman-teman untuk makam 10. Terima kasih.